selamat pagi Bapak Ibu yang kami cintai buat dimanapun Anda berada. Tentunya buat yang di Indonesia kami mengucapkan selamat pagi. Buat yang di Amerika tentunya selamat sore menjelang malam. Dan sekarang Ibu Murni ada di Jerman. Saya akan menyapa selamat tengah malam ya, sudah lewat hampir jam 1 malam di sana. Sabtu pagi, jam 1 pagi. Baik, karena kita betul-betul memang mau bersekutu dengan Tuhan, kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pujian pertama yaitu mengenalmu. Dipersilakan. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila aku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin. Kalau kita ada,
kalau kita hidup pagi hari ini, kita mau menjadi penyembah Tuhan ya. Hari ini Ibu Suryani mengangkat tema yang sangat luar biasa. Bangkit dan bersinar. Saya percaya saya pribadi akan mendapatkan berkat dari renungan pagi hari ini. Saya sudah menunggu-nunggu Tuhan mau bicara apa sama saya. Tuhan mau negur saya apa. Tuhan mau menelanjangi saya apa. Dan Tuhan mau meneguhkan apa yang menjadi pergumulan saya selama ini. Saya sedang menunggu-nunggu hal itu. Saya percaya Bapak Ibu juga telah mempersiapkan hati. Mari kita menyambut Ibu Suryani. Ibu Suryani sebelum membawa firman, tentunya akan membawa kita di dalam doa dulu. Ya, silakan Ibu Suryani. Bu Suryani masih di mute, Bu. Ya, Kita berdoa ya. ya Kami mari Bu. menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus Ya, menyingkapkan kebenaran-Mu. Pakai benar. hamba urapi dengan kuasa-Mu. Supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar, itu semua berasal daripada Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat Selamat sore, pagi. selamat malam ya. Puji Ya, nama Bu. Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Ya, saya senang ya. Minggu lalu saya tidak hadir karena memang kebetulan saya masuk rumah sakit ya. Jadi minggu malam itu selesai ibadah, selesai pelayanan, badan saya udah nggak karu-karuan rasanya. Jadi saya minta anak saya antar saya ke rumah sakit ke emergency dan akhirnya saya dirawat 4 hari ya. Istirahat di rumah sakit ya. Ya, puji nama Tuhan sudah keluar dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema bangkit dan bersinar. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya, sangat terkenal sekali ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, baik, saya akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, ayat-ayat ini adalah ditujukan kepada kaum Yehuda ya, yang kembali dari pembuangan. Ya, pembuangan di Babel. Kenapa Tuhan membuang mereka ke Babel? Oleh karena pemberontakan mereka, karena mereka sudah menyembah berhala, karena mereka sudah mendua hati ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan dan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian, tapi kemudian dalam istilah rohani mereka selingkuh ya. Mereka menyembah berhala, oleh sebab itu Tuhan menghajar mereka dengan membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Nah, saudara yang sangat luar biasa, Allah yang kita sembah ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Memang dia menghajar bangsa Israel oleh karena kedegilan hati mereka, tetapi dia tidak menginginkan kehancuran mereka. Dan kemudian dia kembali mengasihani mereka, kembali berkenan lagi kepada mereka sehingga Tuhan membawa mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah, selama mereka di tanah Babel ya, di pembuangan di Babel, mereka hidup di dalam kegelapan dan kekelaman ya, mereka mengalami begitu banyak sekali kesukaran-kesukaran. Namun Tuhan Allah berkenan kembali untuk memulihkan mereka.
dan mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian, serta memulihkan kemasyuran Sion. Jadi Sion ini menunjukkan akan kota pemerintahan atau kota Yerusalem, pusat pemerintahan, pusat ibadah, tempat Tuhan Allah Israel berdiam, bagaimana Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, setelah mereka kembali, Yesaya kemudian mengatakan, ayo bangkitlah, bangkitlah. Saudara, mungkin mereka masih ada yang trauma melihat keadaan mana kota Yerusalem porak-poranda, ya hancur, saudara. Karena memang Tuhan membiarkan Yerusalem hancur. Tetapi ada satu pengharapan yang baru, Tuhan mengatakan lewat Nabi Yesaya, bangkitlah. Ayo bangkit, ya, bangkit, kemuliaan Tuhan di sini dikatakan. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah satu janji penghiburan yang sangat luar biasa. Setelah dihajar oleh Tuhan dan Tuhan memulihkan, Tuhan berkenan lagi kepada mereka. Tuhan meminta mereka untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan dan kemudian menjadi terang, sebab terang Tuhan datang. Terang Tuhan, perkenanan Tuhan sudah datang atas mereka. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-10 kita melihat Yesaya 60 ayat yang ke-10 kita melihat tuh. Ya, firman Tuhan berkata demikian, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Haleluya. Perhatikan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Tembok daripada Yerusalem telah hancur porak-poranda. Namun di sini dikatakan Tuhan memberi satu janji, orang-orang asing, bangsa-bangsa yang lain, ya, bangsa-bangsa yang lain akan ikut membangun bersama-sama membangun kembali Sion yang telah runtuh itu. Bahkan di sini dikatakan Tuhan katakan raja-raja, ya, raja-raja mereka, pemimpin bangsa-bangsa yang lain akan melayani engkau. Ini adalah satu janji pengharapan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka boleh melihat, menatap ke depan lagi untuk bangkit dan menjadi terang. Karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Nah, kita perhatikan di kalimat yang berikutnya. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Saudara yang kekasih, kita melihat sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Bangsa Israel diperlakukan oleh Bapa sebagai anak. Nah, kita lihat Tuhan menghajar mereka. Ada orang bilang begini, wah enak ya orang Kristen diselamatkan karena kasih karunia. Oleh sebab itu boleh dong bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah-tambah. Ntar dulu ya, Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Tuhan bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Nah, bangsa Israel dihajar oleh Tuhan. Dihajar oleh Tuhan karena murkanya yang menyala-nyala, karena mereka mendua hatikan Tuhan. Dan kehidupan mereka setelah jauh dari firman Tuhan. Sebab itu Tuhan harus menghajar mereka. Nah, orang yang kukasihi akan kuhajar. Kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, Bu. Ya, beginilah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal
sah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu lakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kamu demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Oh, luar biasa, Love Saudara. this word. Ya. Ya. Nah, Saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Yang kita melihat di sini bagaimana ayah kita di dunia ini menghajar kita dalam waktu yang tertentu. Memang kita melihat di sini ketika sedang dididik itu tidak enak, itu mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian mendatangkan sukacita. Dan kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai sejahtera. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel dihajar oleh Tuhan. Berulang-ulang kali mereka jatuh, berulang kali juga Tuhan mengasihani mereka. Mereka jatuh lagi, dikasihani lagi, dipulihkan lagi. Kemudian jatuh lagi, dikasihani lagi, dipulihkan lagi. Dan ternyata Tuhan tidak pernah give up dengan mereka. Karena mereka itu adalah umat pilihannya. Dan Allah kita ini Allah yang setia kepada janjinya. Walaupun mereka tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Nah, kita lihat di sini yang sangat luar biasa setelah pengajaran Tuhan, pembuangan bangsa Israel di Babel. Setelah mereka kembali dari Babel, mereka tidak pernah menyembah berhala lagi. Wah, ini luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, ketika mereka kembali, ya mereka memang kembali ketika sampai di Yerusalem, tempat mereka porak-poranda, kelihatannya apa yang harus mereka lakukan. Sebab itu dia katakan, bangkitlah, ayo bangkit. Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu, bangkit, ayo bangkit. Jangan melihat keadaan, tapi melihat kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, menjadi teranglah, bangkit dan bersinarlah. Ya, jadi Israel bangkit agar menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara, kita melihat di sini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita harus ingat, Allah memilih bangsa Israel, bukan bangsa Israel lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita membaca perjanjian lama, bagaimana mereka itu tegar tengkuk. Mereka itu adalah orang yang keras kepala, orang yang bebal. Itu firman Tuhan katakan. Bahkan adalah, namun Allah memilih mereka. Bukan karena mereka, tetapi karena kasih karunia.
Bukan karena mereka baik dari bangsa-bangsa yang lain, tetapi Tuhan memilih mereka oleh karena kasih karunia. Dan ketika Tuhan sudah memilih mereka, Tuhan sendiri yang membentuk mereka. Mereka bagaikan tanah liat di tangan penjuna. Dibentuk oleh Tuhan, dirubah, dirombak, kemudian dibentuk, dipulihkan, saudara. Supaya apa? Supaya mereka boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi Israel dipilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Agar lewat bangsa ini, bangsa-bangsa yang lain mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya boleh melihat terang dan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu sudah terbit. Ini dapat kita saksikan bagaimana ketika Rahab mengatakan, kami sudah mendengar tentang Allahmu. Allahmu dahsyat. Kami sudah mendengar bagaimana perbuatan-perbuatannya ajaib. Dan kami mendengarnya, kami gemetar. Kata Rahab. Jadi justru Tuhan memakai bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dia mati ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, dia mati buat kita. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Supaya apa? Supaya kita bangkit dan menjadi terang. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Wow, luar biasa. Kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi terang yang bersinar. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Oleh karena dosa di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, ya bumi ini kemudian tidak berbentuk dan gelap gulita. Ini menandakan ketiadanya Allah. Ya, oleh karena dosa. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi bangsa-bangsa sudah jatuh dalam dosa sehingga kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, bangsa Amerika, semua bangsa-bangsa itu dikasihi. Dan dia tidak menginginkan seorang pun binasa dari bangsa-bangsa itu. Sebab itu Israel dipanggil untuk bangkit dan menjadi terang. Tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang yang mencari kebenaran. Bangsa Israel dipilih untuk menjadi terang. Dan yang sangat luar biasa, yang ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun. Wow, datang kepada terang. Mereka datang kepada apa? Kepada terang yang terbit atas mereka. Kepada Allah mereka. Bahkan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa, bahkan raja-raja di sekitar mereka, di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada, negara-negara tetangga mereka. Mereka berduyun-duyun. Perhatikan kata berduyun-duyun. Bahwa kita ini adalah bangsa Israel secara rohani. Saudara dan saya ini adalah bangsa Israel secara rohani. Kita dicangkokkan ya pada bangsa, yaitu kita menjadi bangsa pilihan. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas
kasihan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih kamu, siapa itu kamu? Ini murni kita. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Wow, luar biasa. Bangsa yang kudus. Kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perhatikan kata imamat yang rajani. Apa sih tugas imamat rajani? Tugas imamat itu adalah, keimaman itu adalah menjadi pengantara antara manusia Israel dengan Allah. Itu artinya bahwa kita harus membangkit menjadi terang, memberitakan kabar baik, berita perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar wasiat yang terakhir daripada Tuhan Yesus itu adalah untuk, jadi saudara, kita bukan diselamatkan sendiri untuk diri sendiri, tetapi kita diselamatkan untuk bangkit menjadi terang bangsa yang lain. Luar biasa. Kita dulu, saya ingat waktu saya tuh percaya sama Tuhan, bertobat waktu saya masih SMA ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan suruh saya ke bangsa gimana caranya ya? Dengan uang apa? Dengan uang berapa saya harus pergi ke negara yang lain? Itulah pikiran saya ya. Ternyata bukan seperti itu. Ketika Tuhan memilih kita dan Dia mau kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan cara yang ajaib. Ya lewat ini saudara, satu kali tayang, semua bangsa, banyak bangsa yang bisa mendengar. Itu cara Tuhan, itu luar biasa. Yang penting kita sudah dipilih dan kita mau bangkit dan kita menjadi terang, kita available to God. Sorry. Kita surrender to God. Haleluya. Haleluya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ke Amerika, saya akan ke India dan sebagainya. Enggak pernah. Dan itu tidak pernah pakai uang saya sendiri. Ya. Tuhan yang cukupi. Haleluya. Jadi Haleluya. kita melihat di sini, kita ini adalah Israel rohani, imamat yang rajani. Dan perhatikan di sini di dalam kalimat yang terakhir. Dia telah memanggil kamu keluar. Dia sendiri yang telah memanggil kamu keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan. Keluar dari kegelapan. Kepada apa? Kepada terangnya yang ajaib. Jadi posisi kita sebagai bangsa Israel rohani, posisi kita sebagai anak-anak Allah, kita ini berada di dalam terangnya yang ajaib. Bahkan terang itu sudah terbit atas kita, dan terang itu bersinar di dalam dan melalui kita. Sebab itu Tuhan mau supaya kita terus bangkit. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah dikasihi. Wow, beroleh kasihan. Saudara, kita melihat Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Iya, kalau sampai 14. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetap telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Uh, Ya, ajaib. saudara, dan ini juga ayat yang sangat luar biasa. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 kali Kolose 1 Yang tadi ayat berapa, Bu? ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14 ya. Ini saya baca ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pak, Amin. amin. Yang tadi dalam Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 14 juga itu mengatakan bahwa bagaimana dia lewat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memindahkan kita, saudara. Dia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu telah turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasanya yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meski dahulu kamu mati oleh pelanggaran, tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang dan telah oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dia itu ditiadakannya dengan memakukan di kayu salib. Saudara, jadi harga yang Tuhan berikan kepada kita mahal sekali. Sehingga sekarang ini kita ini adalah anak-anak terang yang tadinya kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sekarang kita disebut anak-anak terang. Wow, luar biasa saudara. Status ini kita terima dengan harga yang mahal. Untuk memindahkan kita dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Darah Yesus harus tercurah, saudara. Bahkan di sini dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus katakan. Yohanes 8 ayat 12. Ya, berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada banyak tanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, luar biasa. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang hidupnya manusia. Jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan menerima Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali, kita di sini dikatakan pindah dari gelap kepada terang. Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Terang itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi kita melihat di sini dan sangat luar biasa. Kalau Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Tetapi setelah kita mengikut Dia, setelah kita mendapatkan terang, Yesus sendiri mengatakan, kamulah terang dunia itu. Wah, luar biasa saudara. Ya, kita berpindah dari gelap kepada terang. Kita memiliki terang hidup dan sekarang Tuhan Yesus sendiri. Dari mulut Tuhan Yesus sendiri mengatakan identitas kita sebagai terang dunia. Kita baca Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, beginilah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam itu di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ini adalah identitas kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak menjadi terang? Karena mereka lupa akan identitas mereka. Kalau kita nggak tahu identitas kita nggak tahu arah hidup. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita ini adalah terang dunia. Itu artinya bahwa keberadaan kita di dunia ini yang dipilih ini dibutuhkan oleh semua orang. Karena semua orang membutuhkan terang. Beberapa kali pagi-pagi saya malam lupa isi ya. Wah, saya udah panik banget. Apalagi kalau lagi persiapan tengah malam gitu kan, mati. Karena kalau udah jam 10 itu mati, nanti isinya tuh jam jam berapa ya? Jam 1 baru bisa isi. Wah, kalau udah kayak begitu, subuh-subuh harus eh, melayani Tuhan ya. Kita butuh listrik. Ini butuh listrik loh saudara, supaya wifi-nya juga. Nah kalau nggak ada listrik saya agak sedikit panik. Saya langsung call adik saya ya di kamar di sebelah. Saya bilang, tolong isikan token. Sebentar lagi ini eh, mau siaran ini. Yang terang itu dibutuhkan. Di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada terang. Wah, luar biasa. Jadi saudara, ketika Tuhan kata ada kehidupan. Kehidupan Allah itu sendiri yang tinggal dalam diri kita, sehingga kita bagikan, kita share itu kepada dunia. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita bingung kenapa sih orang Kristen aja yang diobok-obok ya. Kenapa orang Kristen saja yang jadi bahan omongan dan sebagainya. Jelas kita ini kota yang terletak di atas gunung. Makanya kita ini seperti tinggal dalam estalase, saudara. Yeah. Semua mata akan melihat, saudara. Sebab itulah kita harus betul-betul, karena semua mata akan melihat kita. Karena kita ini terang. Lagi pula meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Jalan Haji Suid itu berarti terang Tuhan harus bersinar dari rumah saya. Kemanapun saya pergi, tetangga-tetangga harus tahu saya punya terang, saya adalah terang. Dan puji Tuhan memang selama ini kalau ada yang masalah, karena ada yang susah, ada yang sakit, ya doain dong, dan tolong gue punya masalah. Ya, jadi orang akan datang kepada terang itu, saudara. Jadi kalau kita katakan tapi kita nggak peduli dengan tetangga, saudara, kita nggak jadi terang. Yes. Kita harus peduli sama tetangga kiri kanan depan belakang. Jangan nanti ketemu di pesawat satu tempat duduk, kenalan, ibu dari mana? Oh, dari Jakarta. Oh, saya juga dari Jakarta. Ibu tinggal di mana? Di Jakarta Utara. Oh, saya juga di Jakarta Utara. Oh, di jalan mana, Bu? Jalan Haji Suid. Loh, saya juga di Jalan Haji Suid. Nomor berapa, Bu? Nomor 10. Saya nomor 11. Sebelahan. Tapi nggak tahu, nggak kenal sama tetangga. Jangan, saudara. Zaman sekarang tuh begitu. Ya, teman tetangga sebelah kagak tahu, nggak kenal. Tetapi Tuhan mau
menjadi terang di sekitar saudara. Saudara melihat terang dan mereka datang kepada terangmu. Itu artinya saudara adalah jawaban. Orang percaya adalah jawaban bagi dunia. Saudara, Presiden Rusia pernah mengatakan bahwa Sekjen PBB juga pernah mengatakan bahwa gereja adalah jawaban bagi dunia. Jika gereja tidak melakukan apa-apa, maka binasalah dunia. Itu orang yang di luar Tuhan. Tetapi mereka menyadari, sebab itulah saudara, bagaimana lingkungan kita berada itu sangat tergantung dari orang-orang yang percaya di sana. Kalau ada gereja yang megah, namun kiri kanan tetangga-tetangga di sekitar gereja itu kumuh, kotor, jorok, dan banyak orang mabuk-mabuk. Itu berarti gereja hanya tertutup di suatu tembok gereja. Mereka tidak keluar menjadi terang. Tapi di mana ada terang, mereka akan menyinari terang di sekitar mereka. Dan orang-orang boleh datang kepada 16. Demikianlah hendaknya terangmu. Ini Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaklah terangmu bersinar, bercahaya di depan orang. Jadi mereka harus melihat bahwa kita beda dengan dunia. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, dahsyat saudara. Jadi kita sekarang coba melihat saudara. Di dalam Efesus 5 ayat 13 dan 14. Ya, Efesus 5 ayat 13 dan 14 berkata demikian, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Amin. Segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang akan menjadi nampak. Sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan menjadi terang? Tetap tinggal di dalam terang itu. Membangun hubungan yang dekat melekat dengan Yesus. Dengan Bapa kita, haleluya. Yang dekat melekat dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Karena dialah sumber terang itu, saudara. Dan segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang akan nampak. Karena semua yang nampak adalah terang. Tidak ada tersembunyi di dalam terang. Jika saudara hidup kita terus-menerus tinggal dalam terang, hal-hal yang kecil sekalipun akan nampak. Ketika kita membersihkan rumah dan ada terang matahari bersinar masuk ke jendela, debu-debu yang berterbangan, yang halus, yang gak kelihatan kalau gak ada terang, itu akan nampak. Sehingga apa saudara, ketika nampak itu gampang dibersihkan. Ketika kita hidup dalam terang Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan, Roh Kudus akan terus menampakkan. Sehingga itu dibersihkan. Itu arti membiarkan dosa, walaupun orang, dosa cuma begitu doang kok. Enggak ada dosa yang begitu doang. Banyak orang, cuma begitu doang kok jadi masalah. Buat Tuhan jadi masalah. Bohong dikit-dikit nggak apa-apa lah, itu nggak ada masalah. Justru dari sedikit jadi lama-lama jadi bukit. Ngambil sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Justru sedikit-sedikit namanya jadi bukit. Orang korupsi dari dikit, lama-lama jadi miliaran, nggak sadar, saudara. Yes. Jadi biar terang Tuhan terus menyinari kita. Itulah sebabnya, bangun hai kamu yang kita tertidur secara rohani. Bangkit dari antara orang mati. Artinya ini bukan mereka bangkit dari kuburan. Orang mati, orang yang dalam kegelapan, yang belum percaya Tuhan. Kita harus bangkit dan bercahaya, bersinar atas mereka karena cahaya Tuhan
terbit atas kita. Dan Paulus mengingatkan kepada kita. Kita melihat di dalam pasal 5 Efesus ayat ke-8, 9, dan 10. Ya. Berkekian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, Bu. Ayat 11. 10 sudah. Dan uji ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Iya. Jelas saudara, ini sekarang posisi, tadi kita sudah mendengar, posisi kita itu adalah terang, saudara. Memang dahulu, Paulus mengingatkan dulu memang kamu itu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bangkitlah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu, ketika kita tetap tinggal dalam terang itu, maka terang itu akan membuahkan kebaikan. Siapa yang menghasilkan kebaikan? Roh Kudus. Ada kebaikan, ada keadilan, dan kebenaran. Ini 3 serangkai yang enggak bisa dipisahkan. Orang yang baik adalah orang yang adil, dan orang yang hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara jelas bahwa betul-betul Tuhan itu mau kita bangkit dan menjadi terang. Nah, bagaimana agar kita bisa bangkit menjadi terang? Tadi dikatakan tetap tinggal di terang itu. Nah, sebentar ya Bu ya, ini ada orang yang ketok-ketok pintu, nanti kalau saya tidak, ini anaknya Ibu Uti. Ketok sebentar ya. Oke, nggak Ya. apa-apa. Sebentar ya teman-teman, kita akan lanjut sebentar lagi. Ayat firman Tuhan luar biasa ya. Sangat-sangat memberkati kita. Baik, maaf Ya. anaknya Ibu Uti mau ke sekolah ya. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara, bagaimana agar kita bisa bangkit dan bersinar. Sekali lagi tetap tinggal di dalam terang itu. Sama seperti bolam lampu tidak akan pernah nyala tanpa tinggal pada listrik. Itu karena terangnya sudah ada. Kita baca beberapa ayat sebelum kita mengakhiri. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7. 1 Yohanes 5 ayat 1 demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, kita lihat di sini saudara, bahwa jelas di sini Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia,
namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ada banyak orang Kristen mempunyai dua dunia. Satu kaki di terang, satu kaki di kegelapan. Gak bisa. Gak ada yang remang-remang. Gak ada di antara. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam terang itu berarti hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darahnya yang menyucikan kita terus-menerus. Wow, luar biasa. Ini proses penyucian, saudara. Dia terus menyucikan kita. Terus bangkit dan bersinar, tetap tinggal dalam dia dan hidup dalam kebenaran. Dan tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi atau double life. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Ya. Berbunyi 2 Korintus demikian. 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyerahkan, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, kita melihat di sini. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nggak ada double life. Di belakang ada kehidupan lain. Di depan jemaat, di depan anak-anak Tuhan. Wah, kelihatannya suci, suci, suci. Tapi di belakang berkudis-kudis. Ya, nggak bisa, saudara. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita sama. Kita tidak berlaku licik. Tidak memalsukan firman Tuhan untuk kepentingan diri. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Bisa nggak kita katakan, ikutilah teladanku. Sama seperti Paulus katakan, ikutilah teladan. Bisa nggak kita bilang, silahkan kamu pertimbangkan saya, adili saya. Tapi kemudian tidak kedapatan kejahatan. Orang bisa gosip, orang bisa menyalahkan. Tetapi ketika dipertimbangkan tidak ada kesalahan. Ini luar biasa, saudara. Mungkin Tuhan, apakah mungkin begitu? Nah, kalau Tuhan yang ngomong berarti bisa. Tetapi bukan soal bisa atau tidak bisanya, mau atau tidak. Bagian kita menyerahkan hidup kita kepada dia dan tinggal dalam dia, taat. Berikutnya dia yang mengerjakan semuanya dalam kita. Efesus 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Jadi saudara, kita tahu di sini bahwa kita memang diselamatkan karena iman, itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah, itu bukan pekerjaan baik. Tetapi setelah kita diciptakan menjadi manusia yang baru dalam gambar Kristus. Kenapa kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan itu sudah disiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini hidup untuk supaya Kristus nyata dalam hidup kita. Supaya kita hidup di dalamnya. Dalam perbuatan. Sebab itulah dalam Matius 5 ayat 16 tadi dikatakan bahwa biarlah perbuatan baikmu diketahui orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik ini bukan untuk mencapai sorga, tapi perbuatan baik itu hasil daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan inilah yang memuliakan Tuhan. Filipi 4 ayat yang kelima.
Baik, saya akan cari sebab ini Ibu tadi belum kasih saya Oh, iya, Filipi, ya, nggak apa-apa Bu. Saya ya, cari sebentar ya Bu ya. Filipi ya. 5 ayat, Filipi Filipi 4, Bu. Filipi 4 ayat 4 ayat ayat 5. 4, ayat Ayat 5. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, perhatikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti kita sowing-sowing, bukan. Kita pura-pura baik. No, no, no. It's not like that. Tetapi itu terpancar dari hati kita. Kebaikan hati kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada hati Tuhan terpancar dalam hidup kita. Orang tahu bahwa hati kita baik karena Tuhan. Itulah terang yang terpancar. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mereka mengetahui hati kita yang baik karena mereka tahu bahwa kita anak-anak Allah. Tuhan sudah dekat di teladan. Menjadi teladan, menjadi terang bangkit, itu menjadi teladan. Jadi bukan hanya mengabarkan Injil, tapi dalam perbuatan-perbuatan kita juga. Menjadi teladan 1 Timotius 4 ayat 12 dan 16. Mungkin belum Ya, juga ya, baik. Bu? Ada, Iya, ada. 1 ada ya. 1 Timotius 4 4. ayat 12 sampai 16. Oke, saya persiapkan dari ayat 13. Tapi nggak apa-apa, saya Ya, ini ya. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah diri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. ya, Amin. jadi teladan. Jadi teladan dalam apa di sini dikatakan perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Inilah menjadi terang. Sementara itu terus bertekun di dalam membaca kitab suci. Nah, dalam kitab suci dan kitab suci firman Tuhan yang terus membangun, mengubah kita dari waktu ke waktu. Dan terus dalam membangun orang lain, dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita. Terus potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita terus maksimalkan. Dan kemudian kita melihat, perhatikan semua itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuannya nyata pada semua orang. Kita bukan hanya ngajar, tapi hidup di dalam apa yang kita ajar. Practice what you teach, teach what you practice. Jadi kita harus mempraktekkan apa yang kita ajar dan kita ajar apa yang kita praktekkan. Sehingga apa yang kita ajarkan itu hidup karena kita alaminya. Dan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Hati-hati jangan kebablasan nanti jadi salah. Harus baca kitab suci dengan sungguh sehingga ajaran kita tidak sesat. Dan bertekun semua itu. Dengan berbuat demikian, kita menyelamatkan diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita yang mendengarkan kita. 36 ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bukan yang ini, Bu. Di dalam ayat 10, Bu. Ya, sebab pada
Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Iya, hanya di dalam terang Tuhan kita bisa melihat apa? Terang yang sesungguhnya. Itu artinya, saudara, kita ini hanya menyerap terang. Haleluya. Kita Haleluya. bukan sumber terang, tapi kita menyerap terang. Ya, jadi kalau menyerap terang kita harus dicas terus kan? Amin. Kita mulai lowbat dicas. Oleh sebab itu tetap tinggal kepada sumber terang. Hanya di dalam terangmu kita dapat melihat terang. Di luar Tuhan tidak ada terang. Sebab itu saudara mari bangkit dan bersinar dan datang kepada terang yang terbit atas kita. Amin. Silakan Ibu Eni berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Luar biasa firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya banyak sekali dapat peneguhan. Saya banyak sekali diingatkan Tuhan bagaimana saya waktu dulu baru-baru pertama kali mau menjadi berikhtiar, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya terima kasih Ibu Suryani yang telah membawa saya mengerti lagi bahwa bangsa Israel dulu ditawan. Ternyata Tuhan singkapkan kepada saya tadi, kepada kita yang tidak ada di dalam terang, kita juga sedang ditawan oleh dunia ini. Jadi ayo mari kita bangkit dan bersinar ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini ya Bapa. Sungguh Engkau baik ya Bapa. Engkau berbicara banyak terhadap umat-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan oleh Ibu Suryani bisa menjadi berkat bagi kami semua. Agar kami bisa membebaskan diri kami ya Bapa dari tawanan dunia ini. Supaya kami bisa masuk dan tinggal diam di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu itu bercahaya dalam hidup kami. Dan biarlah oleh kasih anugerah-Mu atas perkenanan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan membawa kami untuk hidup berkemenangan Tuhan. Biar kami Tuhan mampu Tuhan memancarkan terang itu buat dunia, supaya dunia bisa memuliakan Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami. Bapak, Engkau berkata agar kami bisa menjadi teladan buat dunia ini. Di dalam segala perkataan kami, Tuhan. Di dalam kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Di dalam tingkah laku kami, ya Bapak. Di dalam kesetiaan kami mengiringi Engkau, ya Bapak. Juga di dalam hal kesucian Tuhan. Tolong ya Bapa, agar Bapa memberikan kami kemampuan melalui pertolongan Roh Kudus. Pegang kami terus Tuhan, agar kami terus bisa bangkit dan bersinar Tuhan bagi dunia ini. Bapa, sebentar kami serahkan Ibu Suryani di dalam tangan kasih-Mu. Dia akan pergi uh, untuk ke dokter Tuhan untuk cek kesehatannya. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada kepada Ibu Suryani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membebaskan dia dan keluarkan dia dari rumah sakit. Tetapi proses untuk check up Tuhan dia harus lalui. Bapak kami mohon biarlah kesembuhan itu sempurna terjadi kepada Ibu Suryani. Kekuatan-Mu Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, biarlah dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Biarlah penyakit yang sedang dialaminya ini dapat sembuh total oleh penyertaan dan kuasa Tuhan. Bapa, kami meminta antibodi dari Engkau ya Bapa. Memberikan itu ekstra di dalam tubuh Ibu Suryani. Sehingga dia boleh bertahan Tuhan. Dan dapat bertahan di dalam serangan pneumonia ini di dalam tubuhnya Bapa. Bapa, kami percaya ya Bapa,
Engkau juga memberkati Ibu Suryani senantiasa. Engkau pakai dia lebih heran, lebih ajaib ya Bapak. Sehingga pelayanannya dimanapun dia berada menjadi berkat. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati Ibu Suryani. Dan semua kami Tuhan yang mengikuti renungan pagi ini, baik yang nanti akan mendengarkan, Engkau juga akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada Amin. amin Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pujian yang berkata Dia jamah. Dipersilakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkau begitu mengasihiku Tuhan. Ada damai di hatiku. Ada sukacita bersamamu. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera. Lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya. Sampai pada akhir ajalku, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan
lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai pada akhir ajalku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah, aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Amin, amin. Thank you untuk Ibu Murni ya. Setiap sairnya bagus sekali kata-katanya itu, Tuhan pasti jamah kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Suryani untuk kita, persyaratan kita untuk bangkit ya dan bersinar buat dunia ini. Kita harus tinggal diam di dalam terangnya. Kalau kita tidak tinggal diam dalam terangnya, impossible. Nanti kita akan jadi bertopeng. Tadi Ibu Suryani bilang hidup palsu. Sebentar kudis, sebentar kudus, sebentar kudus, sebentar kudis ya. Dan berpijak kepada dua perahu. Ya, satu nanti Pak perahu kerohanian, satu keduniawian. Ya, masih belum rela Bu Suryani untuk melepaskan keduniawiannya. Masih nyaman ditawan Bu Suryani. Masih nyaman dia untuk ditawan sama dunia. Makanya dia nggak mau lepaskan, dia nggak mau berjuang untuk memperoleh karunia yang Tuhan berikan supaya hidupnya benar-benar di dalam terang. Tadi Ibu Suryani telah menyampaikan begitu banyak, ulangin lagi Bapak Ibu. Syaratnya untuk kita hidup di dalam terang supaya kita ini, tadi ayatnya banyak sekali Ibu Suryani kasih. Semuanya itu ayat emas. Ayat emas buat kita supaya kita hidup menjadi terang. Terima kasih Ibu Suryani. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, besok kita akan kembali untuk masuk di dalam renungan pagi bersama Bapak Pendeta Daniel Palungan. Kami akan tetap mengundang Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu untuk doa syafaat kita akan doakan setiap hari Sabtu ya. Baik, untuk sebelum mengakhirinya, mari kita
dan Ibu Suryani untuk memberikan kita doa berkat untuk menutupi renungan ini. Silakan Ibu. Saudara yang kekasih, biarlah kita mau bangkit dan menjadi terang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai sini renungan pagi kita dan sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.